Nah, tentang Nasara itu sebenarnya juga julukan, bukan agama. Nah, julukan untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam, karena mereka itu tinggalnya di Nasirah dan berdakwah di sana, sehingga mereka disebut Nasara. Nah, tetapi setelah kemudian mereka pada generasi berikutnya mereka itu telah keluar dari Islam, melenceng, telah kufur dari Islam, kemudian mereka tetap disebut Nasara, tetap disebut Nasara, sehingga Nasara menjadi agama baru. Yahudi, sebagaimana tadi Yahudi lahir menjadi agama yang baru di luar Islam. Jadi sebenarnya Islam adalah agama seluruh para warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi la tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu biddu kulli wajibin fahfat li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wa ghtanim
hum Adamun Idrisu Nuhun Hudum Salih wa Ibrahimu kullum muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaiman Uttaba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, dan taufik. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pagi hari ini bisa kembali bersama-sama dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin, majelis ilmu agama, dalam ngaji kitab Aqidatul Awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam majelis ini dan melimpahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan masih pembahasan tentang menceritakan kisah para nabi. Yang kali ini kita sampai kepada nabi yang ke-24 ya, menjelang akhir, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Telah kita bahas sebelumnya. Sekarang adalah melanjutkan tentang kisah dari Nabi Isa alaihi salam. Mari kita memulai pengajian kita ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita sampaikan sebelumnya bahwa Nabi Isa alaihi salam memiliki keajaiban-keajaiban sejak beliau itu kecil. Bahkan sejak beliau lahir, beliau dilahirkan itu tanpa seorang ayah. Malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam Sayyidah Maryam, sehingga Sayyidah Maryam itu kemudian hamil dan kemudian melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di waktu kecil beliau juga dengan kehendak Allah, di waktu beliau masih berumur 40 hari, beliau sudah bisa berbicara, yang isi pembicaraannya adalah menjawab berbagai kontroversi terkait dengan beliau dan ibunya. Terkait dengan beliau karena sebagian orang Yahudi ketika itu ada yang menganggap bahwa Isa itu adalah Allah. Ada juga yang menganggap bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Dan sebagainya. Sehingga kemudian di waktu beliau masih bayi berumur 40 hari, beliau sudah mengatakan
perkataan beliau yang pertama adalah qala inni abdullah, saya adalah hamba Allah. Artinya bukan Allah, bukan anak Allah, tetapi beliau adalah hamba Allah. Beliau juga membebaskan ibunya Sayyidah Maryam dari berbagai macam tuduhan yang tidak benar terhadap Sayyidah Maryam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika dikatakan bahwa di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Isa adalah ruhun minhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat dengan syahadat ini, artinya dia mau membaca ini di waktu petang dan pagi, membaca syahadat khusus ini, yaitu bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun. Sampai di sini. Kalau seseorang mau membacanya setiap pagi, setiap sore, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ke dalam surga. Ala makana minal amal, di sini ada beberapa penafsiran, di antaranya bahwa Allah akan memberikan taufik kepada dirinya untuk beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga dengan dia akan menjadi orang yang diberikan taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga dia akan masuk ke dalam surga. Karena itulah maka ini penting untuk diamalkan. Bacaan ini, zikir ini penting sekali untuk diamalkan. Nah, dalam zikir ini terdapat kalimat bahwa wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati di dalam memahaminya. Jangan sampai salah. Kalau seseorang itu mengatakan wa ruhum minhu, dan Isa itu dia mengatakan Isa adalah ruh bagian dari Allah, maka di sini adalah kekeliruan besar. Kekeliruan besar karena dia menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai makhluk. Allah itu bukan jisim yang bisa dibagi-bagi. Karena itu harus berhati-hati. Tetapi makna yang benar adalah bahwa waruhum minhu, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah ruh yang diciptakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ruhun musyarrafun indallah, kemudian ruhun sadiratun minallah khalqan wa takwinan. Ruh yang dimuliakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan. Semua ruh kan diciptakan oleh Allah, betul, tetapi ruh Nabi Isa adalah ruhun musyarrafun indallah. Jadi ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus hati-hati, jangan sampai salah dalam memahami wa ruhun minhu, artinya bahwa ruh Nabi Isa itu adalah ruh yang dimuliakan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya bahwa ruhnya Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah,
atau Isa itu adalah bagian dari Allah, itu tidak seperti itu. Nah, karena tadi sudah kita jelaskan, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Artinya Allah itu bukan asal dari sesuatu, dan Allah itu bukan merupakan cabang dari sesuatu yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tentang Nabi Isa alaihissalam yang juga penting untuk dipahami. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu memiliki mukjizat. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ketika Nabi Isa itu muncul kepada beliau keajaiban-keajaiban tersebut, maka sebagian orang-orang Yahudi itu semakin gencar di dalam menyebarkan fitnah tentang ibu dan putranya, dan bahkan berencana untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah, yaitu pergi ke Rabwah, yang menurut sebagian ulama tafsir artinya adalah ke daerah Mesir. Di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan, wa ja'alna bana Maryama wa ummahu ayatan. Wa ja'alna bana Maryama wa ummahu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Nah, jadi Rabwah dalam ayat ini sebagian ulama mengartikannya dengan ke daerah Mesir. Nah, keduanya pergi ke sana, yang di sana mendapatkan ketenangan. Nah, beliau di sana mendapatkan ketenangan dan tumbuh di sana sampai selama 12 tahun menurut sebagian ulama, dan 7 tahun menurut sebagian para ulama. Nah, baru setelah raja yang zalim yang ada di di Palestina ketika itu, Herodes, itu meninggal dunia, itu baru kemudian Allah memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk kembali ke Baitul Maqdis di Palestina. Menurut sebagian ulama, kemudian mereka tinggal di daerah Nasirah. Nah, daerah Nasirah inilah yang kemudian menjadikan orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang muslim itu disebut dengan An-Nasara. Jadi telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Nasrani itu sebenarnya bukan sebuah agama. Demikian juga Yahudi itu bukan sebuah agama. Karena seluruh para nabi, seperti yang sudah kita sampaikan, adalah Islam. Semuanya agamanya Islam, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yahudi itu adalah ketika itu adalah umat Islam, julukan untuk umat Islam pengikut Nabi Musa yang mengatakan inna hudna ilaika. Setelah mereka kufur dengan menyembah patung anak sapi, kemudian mereka bertaubat, masuk kembali ke dalam agama Islam, dan mereka mengatakan inna hudna ilaika. Masalah ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, tentang Nasara itu sebenarnya juga julukan, bukan agama. Julukan untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam, karena mereka itu tinggalnya di Nasirah dan berdakwah di sana, sehingga mereka disebut Nasara. Tetapi setelah kemudian mereka pada generasi berikutnya, mereka itu telah keluar dari Islam, melenceng, telah kufur dari Islam, kemudian mereka tetap disebut Nasara, sehingga Nasara menjadi agama baru. Yahudi, sebagaimana tadi Yahudi lahir menjadi agama yang baru di luar Islam. Jadi sebenarnya Islam adalah agama seluruh para nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sana
ada orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berjumlah 12 orang yang disebut dengan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu para murid dari Nabi Isa alaihissalam yang kemudian disebarkan oleh Nabi Isa alaihissalam ke beberapa daerah untuk berdakwah. Jadi dakwahnya Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dakwahnya para nabi yang lainnya, yaitu mengajak umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selainnya. Itulah yang diajakkan oleh Nabi Isa sebagaimana para nabi yang lainnya. Nabi Isa tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah dirinya atau untuk meyakini bahwa dirinya itu adalah seorang anak Allah. Bahkan dari awal Nabi Isa sudah mengikrarkan diri bahwa beliau adalah Abdullah, beliau adalah hamba Allah. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam perlu disampaikan dulu bahwa beliau diangkat menjadi nabi pada umur 30 tahun. Nah, itu menerima wahyu dan beliau mendapatkan kitab Taurat, kitab Al-Injil, kitab Injil. Nah, ini termasuk salah satu kitab samawi. Nah, setelah kita nanti akan ada penjelasannya. Nabi Daud alaihissalam beliau mendapatkan kitab Zabur. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab Taurat, dan Nabi Isa alaihissalam mendapatkan kitab Al-Injil. Nah, tetapi Injil yang ada, yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Isa itu bukan Injil seperti yang ada sekarang. Injil yang ada sekarang semuanya sudah dipalsukan, tidak sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena isi kitab Al-Injil yang asli itu adalah berisi ajakan untuk beriman kepada Allah, ajakan untuk beribadah kepada Allah, mengimani bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah wa Rasuluh, bahwa Nabi Isa itu hamba dan utusan Allah. Isinya seperti itu. Juga berisi tentang syariat Nabi Isa alaihissalam, ahkam, aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk umat dari Nabi Isa alaihissalam. Isinya seperti itu. Di antara isinya bahwa riba itu haram, bahwa mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak akal, yang bisa merusak badan itu haram, bahwa makan babi itu hukumnya haram. Itu ada dalam kitab Injil yang asli. Nah, tetapi yang sekarang justru mereka makannya makan babi, anjing dan sebagainya. Padahal makan babi itu haram bukan hanya dalam syariat Nabi Muhammad, tetapi juga ada dalam kitab Injil yang asli. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Injil juga dijelaskan tentang kabar gembira akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara dalam kitab-kitab Injil yang sekarang itu tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu, justru sebagian adalah sebaliknya. Karena itulah maka nggak ada lagi Injil yang asli pada masa sekarang ini. Sebagaimana juga Taurat yang asli tidak ada lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa beliau itu berdakwah untuk mengajak orang beriman menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Nah, telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masihu ibnu Maryam. Sebagaimana tadi kita telah katakan
bahwa orang-orang ketika itu ada yang menganggap Isa itu adalah Allah, Allah itu sendiri. Ada yang mengatakan ya, Isa bukan Allah tapi anaknya Allah. Ada yang mengatakan Trinitas. Trinitas itu ya tiga tetapi satu. Mereka mengatakan antara Isa, Maryam dan Allah itu adalah Trinitas. Ada yang mengatakan begitu. Maka kemudian dikatakan bahwa mereka telah kufur. Wa qala al-masihu, ini yang didakwahkan oleh Nabi Isa. Ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwa beliau mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada dirinya, bukan untuk beribadah kepada ibunya dan seterusnya. Nah, beliau disebut Al-Masih. Jadi di sini dalam ayat Al-Qur'an beliau disebut Al-Masih ibnu Maryam. Itu kenapa? Sebagian ulama mengatakan karena Nabi Isa ini senantiasa melakukan siyahah, artinya beliau selalu berjalan dalam berdakwah. Beliau itu kan tidak memiliki rumah. Beliau seorang yang zuhud, sama sekali tidak mencintai dunia sebagaimana Nabi Yahya yang kemarin kita ceritakan. Beliau tidak memiliki rumah. Beliau bermalam di tempat beliau, di mana malam itu beliau berada. Terus beliau berjalan untuk berdakwah. Terus berjalan berdakwah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sehingga apa? Beliau disebut dengan sebutan Al-Masih. Sebagian ulama yang lain itu mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disebut Al-Masih karena beliau itu kalau masaha, mengusap orang yang buta dengan tangan beliau, maka bisa melihat kembali dengan usapan, dengan usapan tangannya. Bukan orang yang buta dengan penyakit yang sangat parah seperti misalnya lepra atau penyakit kusta, itu bisa disembuhkan dengan usapan tangan Nabi Isa alaihissalam. Karena itulah maka Nabi Isa alaihissalam disebut dengan dengan Isa Al-Masih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Masih di situ artinya bukan masih bahasa Indonesia, artinya masih ada. Memang Nabi Isa alaihissalam masih hidup, tetapi Al-Masih di situ bukan bahasa Indonesia. Al-Masih, beliau masih hidup dan diangkat ke langit. Nanti akan kita ceritakan bagaimana beliau diangkat ke langit. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain juga disebutkan tentang dakwah Nabi Isa. Ini untuk memperkuat kita bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak seperti yang disangka oleh kelompok Nasrani. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi beliau mengatakan, saya ini adalah Rasulullah kepada kalian, utusan Allah kepada kalian, dan kami membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu dari kitab Taurat yang sebelumnya. Kemudian beliau memberi kabar gembira tentang siapa akan datangnya Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan secara jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam seorang Muslim dan mengajak umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa
Nabi Isa memiliki murid-murid yang utama yang mereka membantu Nabi Isa alaihissalam di dalam berdakwah, Dalam Al-Quran juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kata Nasara itu diambil dari kata ini, dari perkataan Al-Hawariyun yang mengatakan nahnu ansarullah. Dari kata ansarullah ini kemudian menjadi Nasara. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang tadi kita sampaikan di awal, karena mereka berdakwah di daerah Nasirah, di Palestina, di suatu kampung namanya Nasirah. Sebagian mengatakan diambil dari perkataan Al-Hawariyun, yaitu murid-murid dari Isa ibnu Maryam, yang mengatakan ketika Nabi Isa berkata kepada mereka, man ansari ilallah, siapa yang membantu saya untuk berdakwah kepada Allah, mereka mengatakan nahnu ansarullah, sehingga kemudian mereka disebut sebagai Nasara menurut sebagian ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada hal yang perlu juga disampaikan terkait dengan Al-Hawariyun, bahwa Al-Hawariyun itu melakukan sebuah hal yang itu sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah dan juga tidak diwajibkan oleh Nabi Isa. Suatu kebiasaan yang disebut dengan rahbaniyah. Nah, rahbaniyah itu apa? Rahbaniyah itu adalah menjauhi atau tidak menikah. Tidak menikah dengan tujuan agar mereka bisa fokus dalam ibadah. Karena kalau orang menikah itu kan kemudian disibukkan dengan istri dan anak-anak. Dia harus bekerja, mencari nafkah dan seterusnya, sehingga dia direpotkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Sehingga Al-Hawariyun ini mereka melakukan rahbaniyah, yaitu meninggalkan menikah. Dia tidak menikah agar bisa dia fokus dalam dakwah dan ibadah. Itu namanya rahbaniyah. Dan ini tidak diwajibkan oleh Allah, mereka sendiri yang membuatnya. Maka ini disebut bid'ah. Ayatnya yang menjelaskan itu dalam surat Al-Hadid ayat 27. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha'a ridwanillah. Jadi mereka buat-buat rahbaniyah. Buat-buat, lafadznya ibtada'uha, artinya mereka membuat bid'ah karena nggak ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka buat-buatnya sendiri. Mereka membuatnya sendiri. Tetapi meskipun demikian dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka melakukan itu adalah untuk mencari ridha Allah. Maka ayat ini adalah dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah tentang adanya bid'ah hasanah. Kader aswaja harus hafal ayat ini, karena ini adalah untuk membantah kelompok seberang Wahabi dan kawan-kawan yang mereka mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Tapi nyatanya dalam Al-Quran ternyata tidak semua bid'ah itu sesat. Rahbaniyah adalah sebuah bid'ah yang dibuat oleh murid-murid Nabi Isa alaihissalam.
tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Belum lagi dalil-dalil yang lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sangat banyak. Di antaranya hadis Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru yang dia ma laysa minhu, yang tidak sesuai dengan agama, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, fahuwa raddun, maka dia mardud, dia ditolak. Tetapi ini menunjukkan jika seseorang itu membuat perkara baru yang ma huwa minhu, yang dia merupakan bagian dari agama, tidak bertentangan dengan agama, fahuwa maqbul, maka dia diterima. Ini dalil di antara dalil. Kita katakan di antara dalil karena masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Dan ini adalah ayat dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa bid'ah ada dua, yaitu terkait dengan kisah dari Al-Hawariyun yang melakukan rahbaniyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Nabi Isa alaihissalam, yang berkaitan dengan Nabi Isa itu ada beberapa kisah. Di antaranya adalah tentang kisah Al-Maidah, kisah rampatan apa? Hidangan makanan, meja makan yang turun dari langit. Itu pernah terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam. Ini sehingga ada dalam Al-Quran itu salah satu surat namanya Suratul Maidah. Maidah itu adalah semacam meja makan yang di situ di atasnya sudah tersedia hidangan makanan. Nah, kisahnya itu berawal dari apa? Dari para muridnya, para sahabat, para murid, para Hawariyun, itu yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa selama diperintahkan oleh Nabi Isa untuk berpuasa selama 30 hari. Setelah mereka itu berpuasa selama 30 hari, kemudian mereka meminta kepada Nabi Isa sebagai bukti bahwa puasa mereka itu sudah diterima oleh Allah, agar Nabi Isa meminta kepada Allah diturunkan hidangan makanan dari langit. Ini permintaan yang yang sulit secara zahir, tetapi tidak ada yang sulit bagi Allah. Secara zahir bagi kita sekarang gimana itu? Jadi minta diturunkan hidangan makanan dari langit. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian beliau melakukan sholat. Setelah sholat berdoa, meminta agar apa yang diminta oleh kaumnya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Turun rampatan makanan itu yang isinya makanan dengan segala lauk pauknya yang lengkap, dan ada buah-buahan, itu turun dari langit. Turun dari langit ke bumi. Setelah itu mereka meminta Nabi Isa alaihissalam terlebih dahulu untuk memakannya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang sakit untuk memakannya. Setelah mereka makan, ternyata semua yang makan yang berpenyakit itu sembuh dari penyakitnya. Kemudian yang fakir-fakir itu menjadi kaya dan seterusnya. Itu faidah dari memakan makanan itu. Sehingga orang-orang yang tadi mengatakan kalian dulu yang makan, itu mereka menjadi menjadi getun, istilahnya, menjadi kecewa atau apa? Bukan, iya, karena mereka tidak mau makan.
Karena melihat apa? Melihat khasiat atau melihat faidah dari memakan makanan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini diantara juga mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Banyak mukjizat yang lainnya dari Nabi Isa alaihissalam. Yang paling terkenal dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu adalah bahwa tadi telah kita singgung, beliau itu bisa menghidupkan orang mati dan bisa menyembuhkan penyakit yang sudah menaun, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit yang lepra dan semacam itu, yang yang berat-berat itu, yang ketika itu tidak ada orang yang bisa melakukannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa mukjizat seorang nabi itu sesuai dengan yang lagi tren pada masa itu. Pada masa Nabi Musa alaihissalam itu banyak penyihir. Sehingga Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat yang sudah kita ceritakan, tongkatnya itu bisa berubah menjadi bisa menjadi ular. Pada masa Nabi Isa alaihissalam itu ketika itu sedang digandrungi masalah ilmu kedokteran. Jadi ilmu dalam hal obat mengobati itu lagi lagi tren ketika itu. Sehingga Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh para tabib, para dokter ketika itu. Bahkan beliau orang mati pun bisa dibangunkan untuk kemudian bisa hidup kembali. Dan itu berkali-kali dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya suatu ketika Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan, beliau melihat ada seorang ibu itu di dekat kuburannya, dia menangis. Dia menangis setelah dihampiri oleh Nabi Isa alaihissalam. Ditanya kenapa dia menangis, dia mengatakan ini adalah kuburan anak saya nggak akan pergi, saya nggak akan pergi dari kuburan ini sampai saya mati di sini atau sampai anak saya hidup kembali. Pokoknya saya tetap di sini. Itu saking sang ibunya ini sangat mencintai anaknya yang sudah mati tersebut, sehingga dia mengatakan saya nggak akan pergi dari kuburan ini sampai saya mati di sini juga atau sampai anak saya hidup kembali. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berkata, sholat dulu 2 rakaat, kemudian berkata kepada yang mayit yang ada dalam kuburan itu, mengatakan ini seorang perempuan anak perempuan yang mati itu anak perempuan. Kemudian beliau mengatakan, ya fulana qumi biiznillahirrahman fakhruji. Jadi bangkitlah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keluarlah dari kubur. Kemudian bergerak kuburannya itu, bergetar. Setelah itu dipanggil lagi untuk kedua kalinya. Kemudian terlihat ada tanda-tanda. Artinya semakin kuburannya itu membelah. Kemudian dipanggil yang ketiga kalinya, kemudian dia bangun. Jadi anak perempuan itu bangun. Kemudian ditanya oleh Nabi Isa perihal yang tadi. Dia mengatakan bahwa ketika kamu memanggil aku pertama, maka Allah, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyusun badan-badanku yang sudah rusak, itu disusun kembali.
ketika engkau memanggil yang untuk kedua kalinya, malaikat memasukkan ruh ke dalam jasad saya. Ketika engkau memanggil untuk ketiga kalinya, maka kemudian saya itu bangun. Dia menganggap bahwa itu adalah telah datang kiamat, tetapi ternyata belum. Kemudian anak perempuan itu apa? Anak perempuan itu berkata kepada ibunya, yang intinya bahwa dia berharap bahwa ibunya itu bersabar, karena engkau wahai ibunya dengan menangis itu dia kemudian menjadikan dia hidup kembali, maka si anak akan merasakan kematian dua kali. Padahal kematian itu sesuatu yang berat bagi seseorang. Sakit seseorang ketika mati itu. Dengan dia dihidupkan artinya dia sudah pernah mati, dia akan mati lagi. Dan itu sesuatu yang berat bagi dirinya. Karena itu dia meminta kepada ibunya untuk bersabar, dan kemudian dia meminta agar kemudian dimatikan kembali, dan perempuan itu pun meminta kepada Nabi Isa agar kematiannya yang kedua ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian anak perempuan ini kembali meninggal. Nah, ini apa? Ini beberapa kali dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada beberapa orang, yang kemudian Nabi Isa alaihissalam itu menjadi masyhur di kalangan umatnya ketika itu, melihat sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, yaitu berupa menghidupkan orang yang mati. Bahkan diantaranya yang dihidupkan itu adalah Sam bin Nuh menurut sebagian riwayat. Sam bin Nuh itu kan putranya Nabi Nuh. Itu jaraknya dengan Nabi Isa ribuan tahun sudah ribuan tahun. Karena ketika itu ada yang meminta tentang bagaimana cerita tenggelamnya umat Nabi Nuh, dan cerita tentang banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh dan selamatnya orang-orang mukmin di atas perahu itu. Nah, itu ingin diceritakan langsung dari sumber yang yang mengalami, yang melihat. Nah, maka oleh Nabi Isa yang dibangkitkan dari kuburnya, yang dihidupkan itu adalah Sam bin Nuh, putranya Nabi Nuh alaihissalam yang muslim. Itu dibangkitkan untuk menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini diantaranya. Dan ada beberapa orang yang lainnya yang juga dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini semuanya bukan Nabi Isa yang menghidupkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkannya dengan permohonan doa dari Nabi Isa alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan Nabi Isa juga ada cerita namanya Jurej, seorang wali, seorang yang soleh, tetapi ini tidak kita ceritakan secara detail. Yang intinya kebanyakan kita mungkin sudah pernah mendengarnya, cerita tentang Jurej ar-Rahib. Dia orang yang soleh, yang saking solehnya dia rajin beribadah menyendiri. Dia membangun sebuah tempat ibadah yang disebut dengan Sauma'ah. Dia beribadah di situ, orang yang soleh. Sehingga kemudian ada seorang perempuan yang ingin menimpakan fitnah kepada Jurej ini. Kemudian dia berhias, memakai pakaian yang bisa menggoda Jurej ini, dan datang ke Sauma'ahnya Jurej ini. Tetapi Jurej sama sekali tidak bergeming, sama sekali tidak tertarik. Akhirnya perempuan ini di jalan ketemu dengan seorang ra'i, seorang pengembala kambing. Kemudian dia berzina dengan pengembala kambing tersebut. Setelah itu, setelah dia hamil, kemudian dia woro-woro ke masyarakat bahwa dia dihamili oleh Jurej.
Akhirnya apa? Masyarakat marah mendatangi Sauma'ah, tempat ibadahnya Jurayj. Sampai tempat ibadahnya ini, Sauma'ahnya dihancurkan oleh masyarakat dan Jurayj ditarik, akan dibunuh oleh masyarakat karena fitnah itu. Karena dianggap Jurayj ini orang yang soleh, tetapi ternyata dia berzina dengan seorang perempuan tersebut. Dengan hanya pengakuan dari perempuan itu. Ketika Jurayj ini diseret, kemudian dia mengatakan, sebentar, saya izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Sebelum dibunuh oleh mereka, saya akan sholat 2 rakaat. Setelah itu Jurayj pun diberi izin untuk sholat. Setelah sholat, ketika itu perempuan tersebut sudah melahirkan seorang bayi. Kemudian Jurayj mengatakan kepada bayi itu, berbicaralah. Bayi yang masih bayi itu dengan kehendak Allah, kemudian dia berbicara. Ditanya oleh Jurayj, siapa bapakmu? Ditanya seperti itu. Kemudian bayi itu mengatakan, bapak saya adalah seorang pengembala kambing itu. Akhirnya dia bisa ngomong, Jurayj pun kemudian dibebaskan, bahkan umatnya, masyarakat ketika itu, maukah kamu saya bangunkan tempat ibadah yang kami buat dari emas? Kemudian Jurayj mengatakan, enggak, kembalikan saja seperti semula, enggak usah dari emas. Karena Jurayj ini adalah seorang muslim yang seorang muslim yang soleh. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir yang perlu kita sampaikan, sebenarnya juga ada cerita tentang Ashabul Kahfi, tetapi ini sudah sering diceritakan. Yang terakhir adalah kisah tentang Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Kita ceritakan secara singkat, waktu sudah habis, bahwa ketika orang-orang Yahudi itu sudah sangat membenci dakwah dari Nabi Isa alaihissalam, mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Nabi Isa diburu oleh orang-orang Yahudi ini. Maka Nabi Isa ketika itu berada dalam sebuah rumah bersama murid-muridnya. Di situ Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang mau diserupakan dengan aku, sehingga nanti akan dibunuh sebagai pengganti dari aku. Kemudian ada seorang pemuda mengatakan, saya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bertanya lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pemuda itu yang sama mengatakan, saya, sampai 3 kali. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, kamulah orangnya. Kemudian orang tersebut, salah satu muridnya yang masih muda itu, diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, melalui malaikat Jibril, diangkat ke langit. Dan itu diketahui oleh semua yang hadir. Nabi Isa diangkat ke langit itu semuanya tahu dalam majelis itu. Sehingga setelah Nabi Isa alaihissalam di atas, diangkat ke langit, kemudian datanglah orang-orang Yahudi masuk ke dalam rumah itu, melihat, dia menganggap itu Isa karena wajahnya sudah serupa, langsung ditangkap, kemudian disalib. Jadi yang disalib itu, yang dibunuh dan disalib oleh orang Yahudi, itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi salah satu muridnya, Nabi Isa alaihissalam, yang dia nanti akan menjadi teman Nabi Isa di dalam surga, yaitu pemuda itu, seorang pemuda tersebut. Jadi Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman, beliau akan menjadi salah satu dari turunnya beliau dari langit ke bumi akan menjadi tanda kiamat. Termasuk tanda besar dari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Setelah Al-Imam Al-Mahdi, kemudian Nabi Isa turun, itu di Menara Putih di Damaskus, turun di sana. Kemudian bertemu dengan Al-Mahdi. Dan beliau turun itu nanti
Nabi Isa alaihissalam itu akan apa? Akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Dengan bukti permulaan pertama kali ketika beliau sholat itu yang diminta menjadi imam itu adalah Al-Mahdi, diminta untuk mengimami sholat. Bukan seterusnya, setelah itu Nabi Isa alaihissalam yang menjadi imam. Tapi pertama kali itu Al-Mahdi yang diminta oleh Nabi Isa. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa ketika itu Nabi Isa alaihissalam itu mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi Isa kemudian wafat nanti di akhir zaman, akhirnya beliau juga wafat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam nazam ini disebut dengan Toha, karena Toha adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah besok sedikit kita ceritakan tentang Nabi Muhammad, karena kalau kita ceritakan tentu ini sejarah Nabi akan sangat panjang, lebih panjang dari seluruhnya, mungkin sebulan tidak selesai. Tetapi pokok-pokok kejadian-kejadian besar terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.